di bumi ini. Innallaha, sungguh Allah itu, la yuhibbu, Allah tidak mencintai al-mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah. Ayat ini mengandung berbagai pelajaran. Paling tidak ada 5. Ya, kita ulang lagi. Wabtaghi, carilah olehmu, fi, di dalam, ma, segala apa saja, ata'allahu, yang Allah telah datangkan kepadamu, yang Allah telah berikan kepadamu, ad-darul akhirah, untuk kebahagiaan di akhirat. Nah, ini pertama, pelajaran pertama. Wala, dan janganlah tansa, engkau melupakan, nasibaka, nasibmu, bagianmu, minat dunya, di kehidupan dunia ini. Nah, ini pelajaran kedua. Wa ahsin, berbuat baiklah kamu sebagaimana kama ahsanallah, Allah telah berbuat baik kepadamu. Pelajaran ketiga. Pada kajian yang lalu dijelaskan oleh Ustaz Nur Muhammad betapa baiknya Allah kepada kita. Allah sangat baik kepada kita. Allah menciptakan diri kita, makhluk yang paling sempurna di alam kehidupan ini. Allah membekali pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Allah memberikan sarana hidup, oksigen, sinar matahari, air. Allah memberikan kepada kita seluruh mineral-mineral yang dibutuhkan tubuh. Allah memberikan organ-organ tubuh yang semuanya berfungsi dengan fungsinya yang maksimal sebaik-baiknya. Seluruhnya Allah memberikan banyak sekali kebaikan untuk kita. Nah, ini pelajaran ketiga. Maka kita disuruh oleh Allah untuk berbuat baik seperti Allah berbuat kepada kita. Jadi berakhlaklah kita seperti akhlak Allah kepada kita. Kemudian wala tabghil fasada, janganlah engkau berbuat kerusakan fil ardi, di bumi. Pelajaran keempat. Innallaha, sungguh Allah, la yuhibbul mufsidin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Pelajaran kelima, Masya Allah. Jadi ada 5 pelajaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap Jumat kita baca surat Kahfi. Setiap Jumat kita baca Kahfi, ayat 110 terakhir surat Kahfi. Kul, katakanlah, hai Rasul, innama ana basyarun, sungguh aku ini tidak lain kecuali hanyalah manusia, mislukum, seperti kamu. Rasulnya manusia seperti kamu. Yuha, hanya diwahyukan, ilayya, kepadaku. Tapi yang membedakan, Rasul punya diberi wahyu. Di antara wahyunya adalah annama ilahukum wahid, Tuhanmu tidak lain kecuali hanyalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, nah ini pertemuan dengan Allah ini di akhirat, ini kebahagiaan akhirat. Jadi bisa diartikan faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang mengharapkan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah di akhirat nanti, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah senantiasa terus menerus, present continuous, beramal. Sebetulnya fal ya'mal sholihan sudah bisa, tapi Allah menegaskan fal ya'mal amalan sholihan, maka hendaklah dia orang tadi senantiasa beramal dengan amal yang soleh. Yang berikutnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih, janganlah mensekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Dalam beribadah kepada Allah jangan syirik ahadan, kepada sesuatu pun. Jadi ini mengandung pelajaran bahwa hidup ini adalah
untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Tetapi manusia sedang diberi hidup di dunia, disatukan antara roh dan jasad supaya bisa dinilai. Nah, maka diberi hidup di dunia ini untuk menanam, memetiknya di akhirat. Akhirat dimulai dengan al-kubur. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tanaman yang nanti dipetiknya di akhirat. Nah, hidup di dunia perlu sarana hidup, perlu makan, perlu pangan tadi ya, perlu papan, perlu sandang, perlu kesehatan, perlu kendaraan dan lain-lain. Terus hidup di dunia ini punya misi, yaitu khalifah, menjadi pengganti Allah di dalam kehidupan dunia untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, kebahagiaan hidup dunia yang nanti akan dipetik di kehidupan akhirat hakikatnya. Kalau akhirat itu tujuannya, dunia akan ikut. Maka dalam ayat 110 Kahfi tadi, fal ya'mal amalan sholihan, adalah orang senantiasa terus beramal dengan amal-amal yang soleh, wala yusyrik, dan jangan sampai mensekutukan Allah bi ibadati rabbih, dalam beribadah kepada Tuhannya, dan kepada sesuatu apapun. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang ujung ini berarti kata kuncinya ikhlas. Ikhlas murni untuk Allah, tidak tercampur dengan syirik dan tidak tercampur dengan nifak. Karena orang munafik itu orang yang dilambangkan dalam Al-Baqarah itu seperti mim, kelihatannya nyambung hurufnya tetapi tengahnya bolong. Nah, tengahnya bolong. Nifak itu harus dibersihkan. Jadi Ustaz menerangkan kemarin dua, amalnya jangan sampai tercampur oleh syirik dan jangan sampai tercampur oleh nifak. Nifak itu ada 4. Berkali-kali kami sampaikan di sini. Kalau berkata bohong, kalau berjanji mengingkari, kalau diberi amanat khianat, kalau berdebat mencari titik temu licik, tidak objektif lagi. Nah, jadi termasuk ini saya membawa buku kecil yang pernah dibagikan. Ini zikir pagi dan petang. Dalam zikir pagi dan petang yang diajarkan Rasul itu pagi dan petang melakukan zikir-zikir ini. Salah satunya ada ini yang dilakukan Rasul mengatakan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna, ya Allah, aku hidup di waktu pagi ini, engkau hidupkan aku di pagi ini, ala fitratil Islam, berdiri di atas kesucian agama Islam, wa ala kalimatil ikhlas, dan selalu tegak dalam kalimat ikhlas, dalam kata ikhlas, murni semua yang dilakukan untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ikhlas tadi. Wa ala dini nabiyina Muhammadin SAW, dan berdiri terus menjalankan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Wa ala millati abina Ibrahim, dan ajaran Rasul Muhammad SAW ini kelanjutan dari ayah Nabi Ibrahim, yaitu ayah semua para nabi-nabi, yaitu Ibrahim. Hanifan muslima, Ibrahim yang selalu hanif, selalu lurus menegakkan kebenaran. Muslima, yang selalu tunduk, taat dan patuh kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk golongannya orang-orang musyrik. Nah, disebut lagi musyrik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai pembuka saya kira sampai di sini.
Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa memberikan informasi apakah asbabun nuzul atau tambahan informasi dari ayat ini. Al-Qasas ayat 77 luar biasa sekali, satu ayat yang isinya luar biasa sekali, kehidupan dunia dan akhirat yang seimbang. Ustadz Ibar, mohon disampaikan tambahan informasi, silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sampai kepada ayat Al-Qasas 77 ini, tentunya kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya kita lahir di atas permukaan bumi ini tidak diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi apa dan siapa diri kita. Karena kita dilahirkan ini diberikan pilihan justru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi apa dan siapa dalam kehidupan ini. Maka dari itu kami ingin mengutip beberapa hal yang berkaitan dengan masalah itu, termasuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis dari Sahal bin Sa'ad an Sahal bin Sa'ad qol berkata, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasul malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam, waqal, maka malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesuka hatimu dan engkau pasti akan menemukan kematianmu. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah siapa saja yang kau inginkan cintai, fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau akan dipisahkan kepadanya. Wa amal ma syi'ta, dan beramallah sesuka hatimu, fa innaka majziyun bi, maka niscaya engkau akan dibalas atas amal perbuatan yang engkau lakukan itu. Maka atas dasar ini kami melihat tentang asbabun nuzul ayat 77 ini, yaitu berkenaan dengan bagaimana kehidupan Qarun yang pada zaman Nabi Musa, yang menjadikan kebahagiaan satu-satunya dalam kehidupannya adalah harta kekayaan, sehingga Qarun menafikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77 ini. Dan kami ingin sedikit menjelaskan tentang, kami kutip dari tafsir Jalalain, di mana ayat yang pertama di kutipan ini berbunyi, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan untuk menggunakan apa yang telah Allah berikan berupa harta, ilmu dan sebagainya untuk mencari kebahagiaan akhirat. Dalam hal ini sesungguhnya tujuan utama dalam kehidupan kita tidak lain adalah akhirat. Agar kita bisa mencapai kehidupan akhirat itu dengan penuh kebahagiaan, maka Allah berikan fasilitas kehidupan kita di dunia, yaitu semua fasilitas termasuk harta, kemudian amal ibadah, agar dalam kehidupan tersebut kita bisa mencari atau meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi dalam pada itu kita tidak juga melupakan kehidupan dunia kita. Ayat ini juga tidak melarang untuk menikmati keindahan dunia, tetapi mengingatkan kita tidak melupakan akhirat. Maksudnya jangan hanya mengejar kesenangan dunia saja semata, melainkan kehidupan akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat ini memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita dengan berbagai nikmatnya. Hal ini bisa dilakukan seperti berbagai macam cara, seperti membantu orang membutuhkan, menyambung tali silaturahmi dan lain-lain, sebagaimana di dalam ayat lain surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha,
Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asya'tum, dan jika kalian melakukan perbuatan-perbuatan jahat, maka perbuatan jahat itu akan kembali kepadanya juga. Ayat selanjutnya, wala tabril fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ayat ini melarang keras perbuatan merusak di muka bumi. Akan tetapi justru yang terjadi adalah Allah berikan penjelasan bagaimana sikap manusia itu, zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di muka bumi ini baik di darat maupun di laut itu tidak lain disebabkan karena tangan manusia. Maka ayat ini menjelaskan tentang agar kita jangan sampai menjadikan fasilitas yang ada di permukaan bumi ini justru mendapatkan azab atau murka dari Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, yaitu dalam kitab Jalalain ini ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dan akan memberikan balasan atas perbuatan mereka. Maka pada hakikatnya perbuatan zolim termasuk itu bukannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, namun perbuatan zolim itu juga adalah perbuatan yang sebelumnya kita laksanakan. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidaklah menzolimi kamu, akan tetapi kamulah yang menzolimi diri kamu sendiri. Maka pesan ayat ini mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan memanfaatkan rezeki duniawi, namun juga tidak melupakan kewajiban duniawi kita untuk berbuat baik kepada sesama. Selain itu ayat ini juga memberikan peringatan keras untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mungkin ini penjelasan dapat kami kutip dari tafsir Jalalain. Ustaz. Terima kasih Ustaz Iqbal, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi Pak Ambali ada informasi? Ustaz Jaya, Sulian Jaya, silakan. Pengalaman-pengalaman kehidupan. Kalau Rasul menggambarkan itu, kita ini di dunia seperti orang yang berteduh di bawah pohon, minum sebentar, terus melanjutkan perjalanan lagi. Nah, jadi sebentar sekali dunia ini. Tapi nanti metiknya itu di akhirat. Nah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi yang sebentar tadi menentukan yang di sana. Pengalaman-pengalaman kehidupan ataupun informasi tambahan, silakan Ustaz Sulian Jaya. Syukran Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Bapak Ibu kita semua nanti bukan cuma kumpul di sini, tapi insya Allah dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, syukran Kiai. Saya jam 11 malam semalam nunggu informasi kira-kira ayat apa yang akan dikupas subuh ini. Agak kemalaman ya. Ya, jadi 11 baru lihat lagi HP, ternyata surah Al-Qasas. Biasanya agak cepat. Jadi surah 28 ayat 77 ini saya langsung teringat kayak gini. Seperti apa kata Kiai tadi, hidup kita di dunia ini kan mampir. Iya, mampir. Setelah itu berjalan lagi. Yang katanya kehidupan akhirat, apa-apa yang telah dilakukan itu tidak berbalas, nanti terbalas. Saya ingat dengan salah satu sahabat Rasul saat beliau menjelang sakaratul maut, dibimbing oleh para sahabat yang lain, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi yang keluar dari kaulnya kata-katanya ya wailana, ya wailana, ya wailana. Jiwang kira-kira apa dia ini? Seandainya. Ternyata amalan-amalan yang selama ini dianggap ringan itu berbuah balasan dari Allah luar biasa sekali. Di antaranya adalah saat seorang pengemis meminta-minta makan kepada dia, padahal dia punya sepotong roti. Potong roti itu sama dia dibagi dua dan sedikit air minum pun dibagi dua. Ternyata kudratullah,
ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala membukakan kabar bahwasanya salah satu amal yang diterima oleh Allah adalah ini. Maka kalimat ya wailana ada penyesalan, ngapunian, tidak aku injukkan galau-galau. Jadi ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang berbuat baik saat dia sakaratul maut menyesal, apalagi orang-orang yang berbuat salah. Jadi kalau umpama ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya akhirat itu adalah tujuan kita yang sebenarnya, tetapi kita tidak akan pernah menanggalkan, melupakan kehidupan kita di dunia. Karena kenapa? Kaki kita masih ada di atas bumi ini. Kita injak-injak terus bumi ini. Tapi nanti kata bumi, tunggulah kau masuk ke dalam ini, kau peluk kulipat. Jadi Masya Allah Kiai, tidak banyak Kiai yang mau disampaikan. Ayat ini membuat semalam itu kata bini, kata umum rumah, ngapo bi pecah nyari referensi yang lain. Karena kenapa? Ini ingat benar apa-apa kata Kiai dulu. Nanti saat engkau mau wafat, Allah itu bukakan terkasap apa-apa yang telah engkau lakukan selama ini. Karena kenapa? Pelajaran kita selama ini yang pernah saya ikuti di sini, yang akan berkata nanti kan adalah tangan kita. Tangan kita inilah yang akan berkata. Tetapi inti dari kehidupan, rekaman-rekaman itu arjuluk pada kulit-kulit kita ini akan mengingatkan kita kembali apa yang telah kita lakukan. Maka saya teringat Kiai, kadang-kadang kita ingat apa-apa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Di rewind Allah lagi, oh ini loh kesalahan yang kau lakukan. Maka saat itulah mungkin yang terbaik bagi kita adalah ingat dengan Allah, ya Allah, sebelum kami wafat, wafatkan kami terlebih dahulu sebelum kami wafat, dan lihatkan semua amal-amal kebaikan-kebaikan kami agar keberkahan mudah didapatkan darimu ya Allah. Kadang kenapa? Sekali lagi Kiai, ilmu apapun yang kita dapat di dunia ini, ilmu apapun tidak akan berguna kalau ilmu tersebut tidak bermanfaat untuk orang lain. Saya sering berobat dengan Profesor Edi Mas Salim dengan istri. Terbayang, Masya Allah, ala kebahasa amalan. Kadang-kadang dengan Ustaz Burhan, ya Allah, banyaknya ilmu yang akan didapatkan dari beliau ini. Dengan Ustaz Ibar, dengan yang lain. Jadi mari Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita kembali bahwasanya jangan lepas dari kehidupan akhirat, karena dunia ini sementara, tempat kita mampir. Berapa lama mampirnya Allah alam bisawab. Yang jelas tubuh kita nanti akan hancur, ruh kita akan kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran kita beberapa waktu yang lalu, qalu bala syahidna, ya Allah, kami telah menyaksikan semua apa-apa yang telah Kau berikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, sekali lagi kita kumpul bukan cuma di sini, tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah alam sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sulian Jaya. Tiap pagi Rasul mengajarkan doa, Allahumma rzuqna rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang luas. Rezeki itu macam-macam, banyak sekali. Termasuk ini rezeki semua ini, kawan-kawan yang baik, keluarga yang membahagiakan, rezeki semua, kesehatan, rezeki, macam-macam, banyak sekali rezeki. Orang mengatakan rezeki itu apa? Ya semua yang dari Allah yang bisa dimanfaatkan. Wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Semua hal ada ilmunya. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau agama kita ini, ilmu agama ini bermanfaat kalau terus diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, itu hafalan waktu kecil itu. Ilmu yang tidak ada bentuk perwujudannya, kasyajari bila al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, seperti pohon yang tidak ada buahnya.
Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dari ilmu tadi lalu diamalkan. Mudah-mudahan kita selalu berdoa semoga yang diamalkan kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang meninggal dipanggil Allah ruhnya itu, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalnya, mengampuni kekhilafannya dan menempatkan di tempat yang terbaik di hadiratnya. Masya Allah. Di kehidupan ini menurut Rasul itu tadi seperti orang berhenti sebentar di bawah pohon, lalu nanti melanjutkan perjalanan. Jadi mampir ngombe, kalau bahasa mampir berhenti untuk minum sebentar di dunia, terus jalan lagi. Ustadz Ambali, ada informasi yang bisa disampaikan? Oh iya, Pak Soleh dulu silakan. Ini ada yang menyela. Ustadz Soleh, Pak Soleh silakan. Mari, silakan Pak. Dari dan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Qasas 77 ini kan seperti disampaikan Pak Ustadz Burhan, Pak Ustadz Sulian Jaya, Pak Ustadz Ibar, kita pahami bahwa memang kita hidup ini kalau dibandingkan dengan akhirat jauh sekali. Ya. Hanya sebentar, mungkin hanya setitik kalau dibandingkan itu, nggak sampai mungkin juga. Jadi memang kalau teringat masa-masa lalu gitu, kadang-kadang gitu ya. Macam saya sendirilah, perjalanan dari kecil, ya kadang-kadang banyak kealfaan-kealfaan yang kita lakukan. Kadang-kadang memang yang tadi cerita Pak Sulian Jaya bahwa apa yang kita lakukan pasti akan teringat. Bukan hanya pada saat kita mau meninggal, Pak, tapi masih kita hidup aja kadang-kadang ingat kita. Sehari-hari pun ingat. Sehari ingat kita. Ya, ingat. Apa yang kita lakukan kemarin, sebelumnya. Ya. Nah kadang-kadang kalau teringat kealpaan ini, Pak, yang memang kadang-kadang bagaimana sih sebenarnya kita harus bisa mohon ampunnya itu. Ya kadang-kadang kita punya keyakinan mohon ampun kita ini apa benar-benar bisa diterima oleh Allah gitu. Oke lah, kita pahami kalau yang kecil mungkin ya, tapi kadang-kadang yang besar kita tidak tahu, Pak. Yang besar itu kan nilainya Allah yang menilainya semuanya. Ridhonya Allah itu. Kita besar kecil daripada apa yang kita lakukan, baik pahala maupun dosa itu Allah itu semua yang tahu. Nah kita nggak tahu, Pak. Contoh tadi yang seperti Pak Sulian Jaya ceritakan, kenapa pada saat dia mau meninggal itu digambarkan gitu kejadiannya tadi kan. Salah satu roti yang separuh dikasihkan kan, ada pakaian yang buruk kata dikasihkan, kenapa yang pakaian nggak bagus gitu, ceritanya kan gitu ya. Nah inilah alhamdulillah ya, dengan salah satu yang saya rasakan akhirnya sekarang ini adalah ini yang kita lakukan ini, Pak. Banyak sesuatu yang baik yang kita terima. Kita gambarkan bahwa Pak Kiai kita, Pak Ustadz Burhan ini ya Allah, apa yang beliau lakukan untuk kita ini pasti akan kita ingat, Pak, nanti ya, Pak. Oh, hari sekian itu gitu kan, Ustadz menyampaikan ini, bener, Pak, ya Allah, pada saat kita mau menghadap nanti kan. Jadi perjalanan hidup ini kadang-kadang ya itu tadi saya sampaikan bahwa bagaimana kita nanti misalnya terjadilah yang dulu-dulu itu yang kealfaan kita itu. Nah, saya mohon mungkin di sini bisa dibahas detail bagaimana kita bisa mohon ampun kepada Allah supaya gambaran pada saat yang hari kemarin tergambar dari hari ini pun tergambar pada saat kita nanti mau sakaratul maut. Tergambar bahwa apa yang kita lakukan dulu itu kesalahan-kesalahan ini pada saat sudah kita mohon ampunnya pada saat itu, yang insya Allah pada saat kita mau sakaratul maut digambarkan, bisa dapat gambaran bahwa kesalahan itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Apa yang memang bisa kita lakukan setelah itu. Ya, sehingga kita yakin bahwa kita masuk di dalam golongan Nabi Muhammad SAW yang insya Allah nanti kita semua di sini yakin gitu, punya keyakinan bahwa kita akan kumpul di surganya Allah. Mohon gambaran lebih gamblang Pak Ustadz Mur, Pak Hawali, Pak Ustadz yang lain.
biar kita punya keyakinan apa yang kita lakukan ini manfaatnya sangat besar sekali. Ya insya Allah kita semua masuk kepada surganya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Soleh, Masya Allah luar biasa sekali. Jadi sebetulnya saya ini juga banyak sekali aib-aib saya, kesalahan-kesalahan saya banyak sekali. Tapi Allah tutup. Bapak-bapak, ibu-ibu enggak tahu, tapi saya tahu persis banyak sekali, Masya Allah. Nah, jadi memang kita ini terus-menerus harus bersangka baik dengan Allah. Itu ada sabda Rasul itu, ana inda dzanni abdi bi, aku Allah sesuai dengan persangkaan hambaku terhadap diriku. Nah, Masya Allah. Jadi kalau kita berusaha sebaik-baiknya mohon ampun kepada Allah, itu seperti anak yang belajar mau ujian gitu Pak. Sudah belajar sekuat tenaga mau ujian. Nah, insya Allah dia dengan berusaha menguasai materi tadi punya pengharapan untuk bisa lulus ditanya apapun oleh gurunya. Nah, tapi yang tidak pernah belajar apa ya bisa seperti itu sikap batinnya. Nah, jadi inilah pentingnya kita terus belajar, dan kita dengan belajar ini mendapatkan informasi bahwa Allah itu Maha Pengampun. Maha Pengampunnya Allah lebih besar dari marahnya Allah. Masya Allah. Nah, kemudian bahwa sebagaimana penjelasan Rasul, orang-orang itu bisa masuk surga bukan karena amalnya tetapi karena rahmat Allah. Nah, jadi dengan demikian yang kita harapkan adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Hambali atau Ustadz Nur, mohon informasi tambahan untuk kita semua, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga kita selalu sehat walafiat dan ya diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Menambahkan tentang asbabun nuzul, ini sudah berkali-kali surat 77 ini. Ya. Kita sampaikan asbab nuzulnya, bahwa kisahnya ini menurut Imam Suyuti bermula dari seorang Bani Israel yang bernama Qarun. Qarun ini adalah orang yang sangat taat beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Musa pada saat itu. Tetapi buntu miskin, sehingga datang juga kepada Nabi Musa untuk didoakan minta kaya supaya beribadah itu cito-citonya tadinya beribadah itu agak sempurna dengan kekayaan itu. Akhirnya dia beri kekayaan, hartanya berlimpah ruah, kunci gudangnya itu tidak terbawa oleh seseorang, harus pakai tenaga beberapa unta, begitu dalam ceritanya, saking banyaknya kuncinya. Tetapi akhirnya Qarun tidak bersyukur kepada Allah, bahkan lupa daratan. Qarun ini adalah anak paman Nabi Musa, jadi dekatnya dengan Nabi Musa. Sepupu berarti Pak ya? Sepupu Musa. Ini dalam Quran ini ada disebutkan bahwa Qarun adalah anak paman Nabi Musa. Nah, akhirnya Qarun ditenggelamkan beserta hartanya ke dalam bumi. Sehingga itulah yang galak kita cari di kebun-kebun. Harta Qarun itu banyak terdapat di Kabupaten Lahad, Pak. Apa harta Qarunnya? Di dalam kebun itu banyak sumber batu bara. Itu harta Qarun, Pak. Itulah harta Qarun, contohnya tuh. Harta Qarun. Jadi sekarang ini uang di Lahad itu termasuk orang-orang yang banyak kaya mendadak karena kebunnya itu dibeli oleh investor yang di dalamnya banyak batu bara. Itulah contoh kira-kira harta Qarun itu. Ditenggelamkan, dibentuknya seperti batu bara. Nah, kisah berbedanya di zaman Nabi Musa juga,
Dua orang suami istri yang sudah pernah diceritakan oleh Ustadz Suryan Jaya. Jaya pada saat subuh hari Minggu. Ini perbedaannya terbalik. Dua orang suami istri ini yang taat kepada Allah tapi buntu, miskin. Tak lapar. Pada saat nak tidur, sama-sama nak tidur tapi belum terkelap Pak, masih ngobrol. Kira-kira itulah ceritanya itu. Istri yang punya gagasan, Pak, uji ngatakan lakinya, kita ni kan ada Nabi Musa. Kira-kira ngapalah kita tak galak datang kepada Nabi Musa, minta doakan seperti Nabi Korun, seperti Korun. Benar juga kata lakinya. Nah akhirnya singkat cerita datanglah kepada Nabi Musa, minta doakan supaya menjadi orang yang kaya. Singkat cerita, kayalah kedua orang ini. Suami istri ini menjadi kaya di dalam perjanjiannya antara Allah dengan Nabi Musa. Hai Nabi Musa, kepada suami istri ini hanya diberikan 1 tahun kekayaan itu. Cuman setahun baik. Setelah setahun dia akan dibalikkan lagi menjadi miskin. Akhirnya istrinya juga yang punya gagasan. Uji dengan suaminya, kita buat sekarang ini tempat-tempat rumah-rumah singgah. Ada 7 rumah singgah yang dibuat oleh Nabi Musa tadi, oleh suami istri tadi. Karena kaya kan banyak buat banyak tempat-tempat yang dibuat. Tujuannya untuk memberikan makan kepada fakir miskin musafir yang lewat di situ. Ada 7 tempat dibuatlah itu. Sehingga setiap hari sibuk dengan pelayannya membuat makanan, dan sengaja pada saat setahun itu kata bininya, kita buat ini seperti ini. Di samping mereka beribadah kepada Allah dan berdoa keberkahan rezeki segala macam, akhirnya lewat setahun. Uji Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, tempoh hari diberikan kesempatan 1 tahun untuk mereka ini jadi kaya. Ngapa inilah lewat? Nabi Musa yang mengingatkan Allah. Apa jawab Allah kepada Nabi Musa? Ya Nabi Musa, aku malu terhadap kedua pasangan ini. Malu aku. Aku memberikan 1 pintu rezeki, dia malah buka 7 pintu rezeki. Dalam ceritanya begitu Pak, di dalam cerita Nabi Musa itu. Sehingga aku malu untuk menjadikan dia miskin. Karena apa? Kesyukuran atas nikmat yang diberikan Allah bagi 2 suami istri ini memang digunakan harta itu untuk berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi 2 laki istri ini memang berbuat baik kepada orang sesuai dengan Allah sudah berbuat baik kepadanya. Korun tidak. Korun tidak berbuat baik kepada orang-orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Korun. Jadi beda syukurnya antara Korun dan 2 suami istri ini berbeda jauh. Makanya Allah malu nak mengembalikan dia jadi miskin dalam setahun lah lewat. Allah tahu itulah lewat. Tetapi Allah malu karena Allah memberikan 1 pintu rezeki, dia buka 7 pintu rezeki. Jadi kira-kira pesannya kepada kita, itulah syukur dan itulah ikhlas. Sebagaimana khutbah kemarin. Ya, khutbah kemarin ya. Nah, jadi perasaan syukur dan ikhlas, berbuat baiklah sedikit, walaupun sedikit tetapi ikhlas dan istiqomah itu lebih baik. Lebih baik
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mentakdirkan 1 tahun. Tetapi Allah sendiri yang merubahnya. Jadi takdir dirubah dengan doa dan perbuatan suami istri tadi untuk melaksanakan perbuatan baik dan untuk melaksanakan sedekah. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, ini yang dilaksanakan oleh suami istri tadi. Demikian sekedar tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Hambali, luar biasa sekali. Jadi Allah tidak pernah menyelesaikan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah nambah-nambah nikmatnya. Tapi kalau kufur nikmat, nah nanti akan ada resikonya. Luar biasa sekali. Terima kasih. Apakah ada dari Bapak Ibu Ustaz? Nah, Ibu-ibu mungkin? ya. Silakan ibu-ibu ada? Biasanya ada yang ditanya ini ibu-ibu. Ada ibu-ibu? Tidak ada. Ya. Ya, Pak Profesor Edi Masalim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa kita simpulkan satu, bahwa amalan kita, usaha kita di dunia ini, kita usahakan, kita niatkan untuk akhirat. Ya. Ini saya baca dari tafsir Buya Amka. Ya. Jadi tentang tasawuf modern. Ya, buku tasawuf modern. Ya. Jadi ada orang yang mengamalkan ayat ini hanya memperhatikan akhirat saja, lupa dunia. Jadi hiduplah secara sederhana begitu, miskin, tapi dia beribadah terus, lupa akan dunia. Itu tidak bagus pula. Jadi nampaknya perlu keseimbangan. Ya barangkali Datuk itu kalau main tenis kalau tidak imbang kali lawan itu tidak bagus gitu ya. Seimbang itu perlu sekali. Jadi antara dunia dan akhirat. Dunia saja karun, lupa akhirat. Akhirat saja lupa dunia juga disentil oleh Allah. Jadi mesti seimbang. Tapi bagaimana kita, kata di Buya Hamka itu, mencari akhirat itu dengan pekerjaan dunia. Nah, seperti contoh Ustadz Burhan ngajarkan ilmu. Ilmu diajarkan, ilmu yang bermanfaat. Kita terima ilmu itu. Diajarkan sama anak-anak kita, apalagi beliau sebagai dosen. Ngajarkan ilmu yang bermanfaat kepada murid-murid beliau, mahasiswa-mahasiswa beliau. Mahasiswa beliau juga nanti akan jadi ustadz-ustadz, kiai-kiai, ngajarkan pula ilmu kepada anak muridnya. Itu Ustadz Burhan juga menerima pahalanya. Guru daripada Ustadz Burhan yang ngajarkan dulu menerima pahalanya. Inilah yang disebut dulu manajemen apa dulu Pak Soleh? Multi level marketing. Jadi bertingkat terus. Jadi saya begitu juga, saya bersyukur Ustadz sebagai guru, dosen, ngajarkan ilmu tentang masalah kedokteran. Banyak anak-anak murid saya sekarang juga sudah jadi dosen. Ngajarkan ilmu pula. Ngajarkan pula ke murid-murid berikutnya. Dan guru-guru saya di atas ngajarkan ilmu juga mendapat pahala. Pagi ini saya dengar di radio Islam, radio Rojak, itu tentang barokah. Jadi rezeki yang barokah. Jadi continuous tadi, Ustaz. Jadi rezeki yang berkelanjutan, kelanjutan terus. Tidak berhenti-berhenti. Seperti kecil kita lihat seperti Pak Soleh tiap hari, kecuali kita puasa, membawa kopi. Kopi ini seolah-olah kalau kita lihat habis hari ini, enggak. Energinya terus. Kalau diniatkan, kopi yang beliau kasih hari ini membuat kita segar, aliran darah ke otak kita. So, kopi itu bagus sekali, sekali. Ya, melebarkan pembuluh darah. Nah, itu penelitian akhir-akhir ini.
Ya, jangan dikira kopi itu jelek. Orang darah tinggi bagus minum kopi. Tuh. Orang sakit jantung boleh minum kopi. Orang kencing manis boleh minum kopi. Selama ini di Mitos, apa namanya? ya, mitos. Mitos kopi itu jelek. Tapi kalau kopi Jerman, Nescafe bagus. Ini persaingan dagang ini. Persaingan Setelah dagang. diteliti juga bagus kopi gitu, melebarkan pembuluh darah. Dengan pembuluh darah kita melebar, kita bisa menerima ilmu yang diajarkan Ustaz kita dengan baik. Ilmu yang kita dapat diajarkan pula sama orang lain. Pak Soleh nerima Ya, nyambung. pahalanya. Ya. Anak murid kita ngajarkan pula sama anak muridnya. Dapat pahala juga Pak Soleh. Jadi jangan dikira amalan itu berhenti. Tidak, kalau kita niatkan berketerusan. Ya, jariah. Apalagi orang membangun Ngalir masjid. terus. Mungkin berwakaf mau apa Ya. AC, mau main kita nikmati. Di sana dia jangan. Berwakaf jam. Ya. Kita lihat jam untuk menentukan waktu. Berwakaf untuk karpet dipakai terus untuk Sholat. sujud. Masya Allah, yang berwakaf akan Dapat. diterima terus pahalanya. Continuous tadi ini yang saya petik dari Nggak pernah tadi berhenti, ya. ya. Yang Kata kuncinya. ya tidak berhenti. Asal, nah ini kata kuncinya juga ikhlas. Ikhlas. Jadi itu nanti dapat rezeki yang barokah, rezeki yang terus menerus, tidak berhenti. Maka ini yang bisa saya petik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih, Bram. Luar biasa sekali. Jadi namanya amal jariah, ya. Amal yang ngalir terus pahalanya. Orangnya sudah meninggal pun dapat kiriman pahala terus. Masya Allah. Nah, yang satu positif, yang berbuat jahat yang diikuti orang-orang, dia yang memimpin tadi dapat juga dosa jariah. Jadi mudah-mudahan yang kita lakukan ya ilmun yuntafa'u bihi, ilmun yang dimanfaatkan. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai di sini dulu pagi ini. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa mengkaji Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.